pada kali ini kita akan belajar tentang IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu pelajaran awal. IPA dan IPS. Namun sebelum kita belajar IPAS, tadi sudah berdoa? Belum kompak, berarti harus berdoa dulu. Siapa yang mimpin salah satu? Ketuanya? Mimpin salah satu. Kita berdoa. Untuk menambah semangat belajar kita akan menyanyikan Mas Kutai Timur. Silakan semuanya berdiri. Thank you.
Judul pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis ragam bentangan alam di daerah dengan melalui pengamatan video. Nanti Ustaz tampilkan video. Nanti kalian amati dan cermati apa yang ada dalam video. Kemudian yang kedua, dapat menyimpulkan kekayaan alam yang ada di daerah kita, ya. Baik, Ustaz akan tampilkan video tentang penampakan atau keberagaman bentangan alam yang ada di sekitar kita, begitu juga pengaruhnya penampakan alam dan profesi. Jadi kita simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, selamat datang di channel Belajar Bersama Kanis. Pada pertemuan kali ini untuk anuskar kali ini, yang sini akan menjelaskan untuk anuskar dasar kelas 4. Mari simak dari awal sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Silakan disimak. Kanis di sini akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang alam beserta macamnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang keterkaitannya dalam alam dengan profesi atau pekerjaan. Mari simak selanjutnya. Teman-teman sudah pintar, apakah kalian sudah mengetahui pengertian dari ragam bentang alam? Jika belum, dengarkan baik-baik ya penjelasan dari Kamus berikut ini. Jadi, ragam bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Di mana pada ragam bentang alam ini yang dimaksud adalah suatu kondisi alam yang memiliki ciri-ciri yang berbeda, namun merupakan sebuah satu kesatuan. Ragam bentang alam di Indonesia meliputi dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Selanjutnya, mari belajar dan mengenal lebih jauh tentang karakteristik ragam bentang alam pada setiap macam ragam bentang alamnya. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang ciri-ciri dari dataran tinggi. Nah, ini adalah contoh dari dataran tinggi, seperti pegunungan, perkebunan, dan lain-lain. Di mana dataran tinggi ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki iklim yang sejuk. Dataran tinggi punya iklim yang sejuk karena berada di ketinggian lebih dari 500 mdpl yang dibaca meter di atas permukaan laut. Makin tinggi, maka udaranya akan makin sejuk atau dingin. Oleh karena itu, di setiap daerah dataran tinggi, para penduduk memiliki iklim yang sangat sejuk. Selain itu, di daerah dataran tinggi banyak ditemui terasering, di mana terasering ini bermanfaat untuk pertanian dalam mencegah resiko erosi atau longsornya tanah ketika musim penghujan. Terasering ini juga biasanya disebut dengan sawah yang bertingkat. Kemudian di daerah dataran tinggi biasanya memiliki kondisi udara yang kering. Meskipun sejuk, udaranya jauh lebih kering daripada udara di dataran rendah karena perbedaan suhu yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, mari mengenal karakteristik atau ciri-ciri dari dataran rendah, di mana salah satu contoh dari dataran rendah adalah daerah persawahan atau sawah. Mari simak ciri-ciri dari dataran rendah sebagai berikut.
karena tanah yang subur membuat banyak orang mudah bercocok tanam. Selain itu, daerah di dataran rendah memiliki suhu yang panas, di mana suhu berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius dari segi iklim, sehingga memiliki kondisi curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan udara setempat sedikit hangat. Berbeda dengan dataran tinggi yang identik dengan suhu dinginnya, suhu hangat di dataran rendah serta tanah yang subur membuat banyak masyarakat yang tinggal di dataran ini. Setelah mengenal karakteristik dari dataran tinggi dan dataran rendah, mari mengenal juga tentang karakteristik daerah perairan, di mana salah satu contoh dari daerah perairan yaitu pantai. Mari kita simak tentang ciri-ciri dari daerah perairan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, termasuk pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dengan adanya keanekaragaman ini menciptakan beberapa tipe ekosistem perairan seperti pantai berbatu, pantai pasir, ada terumbu karang dan laguna, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri dari daerah perairan yaitu kita akan menemukan beberapa terumbu karang yang terdapat atau terpenuhi di daerah perairan seperti pantai. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia, seperti di daerah Kepulauan Raja Ampat di Papua yang dikenal sebagai surga bawah laut. Keanekaragaman terumbu karang ini mengandung berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya. Kemudian untuk ciri selanjutnya yaitu wilayah perairan Indonesia kaya akan sumber daya lautnya seperti ikan, udang, kerang, lobster, dan berbagai biota laut lainnya. Perikanan adalah salah satu sektor utama ekonomi Indonesia di daerah perairan. Dan yang terakhir ada pun ciri dari daerah perairan yaitu kondisi geografis perairan Indonesia itu berbeda tergantung pada lokasinya. Misalnya daerah pantai, daratan dan gunung memiliki karakteristik geografis yang berbeda dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari penjelasan tentang karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah perairan, mari kita menuju ke pembahasan yang kedua yaitu tentang keragaman alam yang berkaitan erat dengan jenis profesi atau pekerjaan masyarakat. Sebelumnya, mari saya bertanya kepada semua kita, apakah kalian tahu bahwa keragaman alam sangat berkaitan erat dengan jenis profesi atau pekerjaan masyarakat? Tentu jawabannya tidak. Berikut penjelasannya. Yang pertama, di sini garis menunjukkan tipe gambar sebagai bukit dari daerah dataran tinggi. Yang pertama pada gambar paling atas menunjukkan gambar erupsi yang sering kita jumpai di daerah dataran tinggi. Yang kedua, ini ada gambar seseorang yang sedang mendaki gunung, di mana pegunungan ini atau gunung sering kita jumpai di daerah dataran tinggi. Yang ketiga, ada perkebunan, di mana perkebunan ini letaknya di daerah dataran tinggi. Daerah kebunan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Oke, bentar. Belum kita lanjutkan. Tadi yang pertama dibahas tentang keragaman alam, bentangan alam ya, bentangan alam yang ada di sekitar kita. Yang pertama tadi apa? Daratan dan perairan. Jadi bentangan alam yang ada
di dunia ini hanya ada dua, yaitu daratan dan perairan. Nah, ini dikaitkan dengan profesi atau pekerjaannya, ya. Kalau di daratan itu pekerjaannya apa, kalau di perairan itu pekerjaannya apa, silakan dilanjut. Profesi atau pekerjaan masyarakat di daerah dataran tinggi yang mungkin banyak kita temui yaitu yang pertama, petani sayur. Karena kondisi iklim yang sejuk dan suhu yang dingin, kebanyakan dari masyarakat di dataran tinggi melakukan bercocok tanam sayur-sayuran sehingga banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan sebagai petani sayur. Yang kedua yaitu berkebun teh. Karena di daerah dataran tinggi banyak ditemui sebuah perkebunan termasuk perkebunan teh, maka masyarakat kebanyakannya memiliki pekerjaan sebagai pekebun teh. Dan yang ketiga, karena kondisi geografis dataran tinggi seperti pegunungan, oleh sebab itu masyarakat di daerah tersebut memanfaatkannya sebagai pekerjaan menjadi pemandu wisata umum. Dan yang keempat, kita juga menemui peternak hewan. Karena di daerah dataran tinggi banyak usaha susu atau penghasil susu yang terbaik, sehingga banyak peternak hewan seperti sapi, kambing, maupun kerbau yang banyak ditemui di daerah dataran tinggi. Dan yang kelima, kita juga dapat menemui pedagang yang ada di daerah dataran tinggi seperti pedagang sayur, pedagang buah-buahan maupun kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita juga akan menemui masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha hotel atau villa. Karena kebanyakan di daerah dataran tinggi terdapat sebuah villa untuk rekreasi atau tempat wisata. Setelah kita belajar tentang profesi pekerjaan di dataran tinggi, mari kita belajar tentang keterkaitan dataran rendah dengan pekerjaan atau profesi masyarakat sekitar. Di mana kami di sini juga menunjukkan gambar contoh dari dataran rendah. Yang pertama ada sawah, yang kedua ada daerah perkotaan, yang ketiga ada daerah pedesaan. Yang kita lihat di daerah pedesaan ini mendominasi dipenuhi oleh sawah. Nah, pada umumnya daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri atau perkantoran. Berikut contoh profesi atau pekerjaan yang akan kita banyak temui di daerah dataran rendah. Yang pertama ada masyarakat yang bekerja sebagai petani padi. Yang kedua, adanya masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Dan yang ketiga, bagaimana kita temui masyarakat yang berprofesi sebagai guru. Selain itu, di daerah dataran rendah, kita akan menemui daerah perkotaan di mana adanya banyak gedung-gedung atau perusahaan yang di dalamnya terdapat masyarakat bekerja sebagai pegawai kantor. Dan yang terakhir, karena kita ketahui adanya di daerah perkotaan atau daerah pedesaan yang pastinya adanya jalan raya, maka banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai supir. Berikut penjelasan terakhir
diamankan dengan memiliki bandeng dan gudang. Selain itu, sebagian penduduk juga mempunyai usaha tambang garam dan sawah asal sumber. Ada juga bagian pantai yang digunakan sebagai pelabuhan kapal dan perdagangan. Berikut contoh profesi atau pekerjaan yang banyak kita temui di daerah perairan. Yang pertama yaitu masyarakat kebanyakannya bekerja sebagai nelayan. Yang kedua, kita akan menemui juga masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Jadi tidak hanya kita menemui pedagang di dataran tinggi maupun dataran rendah, kita juga akan menemui masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di daerah perairan seperti pedagang ikan. Kemudian yang ketiga, kita akan menemui daerah yang dikelola oleh masyarakat sebagai tambak dan mereka disebut sebagai pengusaha tambak. Dan yang terakhir, kita akan menemui seseorang yang berprofesi sebagai supir kapal atau biasa disebut nahkoda. Nah, dari beberapa pembahasan yang tadi dijelaskan dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang pertanaman dan peran politik sangat penting dalam berbagai profesi pekerjaan karena membantu dalam pelaksanaan penguasaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Dengan memahami ragam tentang alam dan pekerjaan, berbagai profesi dapat beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan harmonisasi alam. Selesai sudah boleh. Oke, ini kesimpulannya. Jadi yang kita pelajari yaitu tentang karakteristik bentangan alam yang ada di Indonesia. Jadi ada berapa? Karakteristiknya ada berapa? Ada? Dua, yaitu apa? Daratan dan perairan. Ya, ada daratan dan perairan. Untuk daratan itu banyak lagi jenisnya. Silakan buku yang Ustaz bagikan disimak. Karakteristik bentangan alam yang ada di Indonesia, wilayah daratan. Apa saja di situ? Ada apa? Yang pertama apa? Pegunungan dan gunung. Apa bedanya pegunungan dan gunung itu? Ya. Terus? Kalau gunung? Ya, pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung. Artinya berarti banyak, ya kan? Itu namanya pegunungan. Kalau gunung merupakan permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Ya, kalau gunung biasanya bisa apa namanya, mengalami vulkanisme atau aktif vulkanisme, gunung berapi, ya kan? Gunung berapi itu banyak. Tapi untuk di Kalimantan ada? Dia pernah melihat gunung berapi di Kalimantan? Ada nggak? Nggak ada. Tapi cirinya ada nggak? Ciri-ciri bahwa di situ ada gunung berapi? Ada. Di mana? Daerah mana? Apa sih ciri-cirinya? Kalau di situ ada gunung aktif? Apa? Panas apa? Adanya air panas biasanya. Biasanya ciri-ciri adanya gunung aktif itu atau gunung yang aktif atau gunung berapi itu ciri-cirinya ada sumber air panas yang mengandung belerang.
berbau. Nah, itu tanda-tanda bahwa di situ masih ada gunung aktif. Oke, kita lanjut ke materinya. Pegunungan dan gunung ya. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Itu ciri-ciri dari gunung atau pegunungan. Yang kedua apa? Lembah dan ngarai. Apa itu? Lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah darat yang cekung dan rendah. Ya, tadi di video saya dataran tinggi, dataran tinggi, Oke. Kita lanjut. Lembah adalah wilayah darat yang cekung dan rendah dibanding daerah di sekitarnya. Terdapat di kaki gunung, kiri dan kanan sungai. Sedangkan ngarai merupakan lembah yang memiliki ukuran lebih kecil, lebih dalam dan luas. Biasanya wilayah ini banyak digunakan untuk bercocok tanam ya, dan pemukiman. Contoh dengan alam lembah dan ngarai adalah lembah Beliem di Papua dan ngarai di Sumatera Barat. Ngarai. Kalau pada gambar ini kayak apa namanya? Perairan berarti. Nah, kita contoh dari lembah sama ngarai. Sumatera Barat. Lembah itu daratan yang dikelilingi oleh dataran tinggi ya, datar, tapi tidak itu luas ya. Itu ngarai ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Silakan. Yang ketiga dibaca, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter ya. Bedanya dengan yang pegunungan
pegunungan dan gunung tadi ya. Kalau pegunungan dan gunung ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran tinggi ketinggiannya ya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contoh bentangan alam dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng. Ada yang pernah ke Dieng? Ada? Pernah. Kamu orang Dieng kan? Pernah. Gimana di sana udaranya? Dingin. Itu kalau pas musim kemarau di Dieng itu bisa turun es di sana di pagi-pagi. Embunnya itu bisa beku ya. Kalau pas musim kemarau itu kalau di Jawa dingin ya. Oke, itu tentang dataran tinggi. Kita lanjut dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Ya, dataran rendah adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk pertanian, ya, kayak yang tadi di video tadi. Untuk pertanian, peternakan, kantoran, perumahan dan industri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz sudah menempelkan gambar-gambar yang ada di depan ini. Ini adalah contoh-contoh profesi atau pekerjaan yang ada berdasarkan karakteristik bentangan alam. Ya, nanti setiap kelompok mencatat, ya, kita bagikan gambarannya. Jadi kelompok 1 ya. Silakan didiskusikan dengan semua anggota kelompoknya. Ya. Dituliskan nama kelompoknya. Dituliskan nama kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Paham?
Didapat. Silakan dilihat yang ada pada gambar yang ditempel. Silakan dicari. Boleh. Ditulis. Sampai ini ya. Banyak. Tidak hanya nelayan, apalagi banyak itu. Tidak hanya nelayan. Ada yang
dibaca. Yang gambar nomor 2. Nama pesanan alamnya yang nomor 2 apa? Dataran rendah. Kira-kira itu gambar apa? Gambarnya gambar apa itu? Persawahan. Oke, gambar persawahan. Terus pekerjaannya apa? Tani. Apa lagi? Peternak. Dan juga apa lagi? Dagang. Apa lagi? Dataran rendah. Tani garam di daratan apa? Perairan. Yang petani garam itu kira-kira mana? Mesti ada. Nah, ini ada temanku yang jawabannya bukan tepat. Silakan dibenerin. Kalau petani garam itu kira-kira di mana? Di pesisir pantai tepatnya ya kan? Berarti itu termasuk di perairan karena mengambil sumbernya dari air laut. Nah, diganti ya. Untuk pekerjaan yang di darat di daratan rendah, kira-kira apa lagi? Bertani, ya apa lagi? Juga bisa apa lagi? Kantor, tukang kayu juga bisa. Peternak, dagang, ya kan? Kalau yang nomor 3, kelompok 1. Nomor 3 kelompok 1, silakan disimak gambar apa itu? Pegunungan. Pegunungan itu kira-kira pekerjaan yang paling banyak apa? Hah? Bagi pegunungan pekerjaan paling banyak apa? Pemandu wisata bisa, kalau banyak tempat wisata. Perkebunan berarti apa namanya, berkebun, ya nggak? Ditulis di situ. Berkebun. Ada lagi? Oke, itu ya. Baik, itu silakan dikumpul. Biasanya tadi. Pokoknya ditulis kelompok 1. Anak kumpul. Untuk mengetahui apa namanya, seberapa paham kalian materi pada kali ini, silakan 4 soal itu dikerjakan. Coba yang dibaca. Ada yang sudah selesai? Ya. Atau di bawahnya boleh. Boleh ya, jawaban di depan.
di setiap kita tinggal